Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Sada, NPM 20707530139, Prodi Manajemen C, Universitas Baitur Rahmah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kepemilikan bisnis. Baik, pada slide yang ini kita dapat melihat bentuk kepemilikan bisnis dan kerjasamanya yang terdiri dari beberapa, yaitu kepemilikan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara yang biasa disebut BUMN, dan bentuk perusahaan lainnya seperti sindikat, kartel, merger, perusahaan daerah, koperasi, yayasan, kongsi, dan persikatan perdata. Nah baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kepemilikan perseorangan, yaitu bisnis yang dimiliki oleh seorang pemilik disebut suatu kepemilikan perseorangan, sedangkan pemilik disebut sebagai pemilik tunggal. Pemilik dapat memperoleh modal dari kreditor dan untuk bisnisnya. Baik, kelebihan dari kepemilikan perseorangan ini yaitu mudah untuk memulai usaha, adanya kebebasan, fleksibilitas, dan kerahasiaan terjamin. Seluruh keuntungan akan diterima oleh pemilik tunggal, pajak yang lebih rendah. Tidak hanya itu, keistimewaan menarik lainnya dari tagihan pajak bagi bisnis yang kemungkinan menderita kerugian pada tahap awal mereka. Undang-undang pajak mengizinkan para pemilik untuk memperlakukan pendapatan dan penjualan dan biaya operasi sebagai bagian dari keuangan pribadi mereka. Baik, selanjutnya ada pula kekurangan dari bisnis ini, yaitu tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kelangsungan usaha kurang terjamin, sumber keuangan terbatas, kesulitan dalam manajemen atau keahlian yang terbatas, kurangnya kesempatan berkembang bagi karyawan. Baik, kita lanjutkan yang kedua, yaitu firma. Firma ini merupakan persekutuan yang menjalankan usaha antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Tanggung jawab masing-masing anggotanya tidak terbatas, tetapi keuntungan dan kerugiannya dibagi secara bersama-sama. Untuk nama biasanya mengambil dari salah satu nama anggota yang untuk dijadikan nama bersama dengan ditambahkan dengan sebutan CO, yaitu kompagnon yang biasa disebut dengan rekan. Firma ini perlu membuat akte pendirian tertulis yang berisi perjanjian dan dibuat di hadapan notaris atau yang ditandatangani. Jika dilihat dari ketentuan pasal 16 KUHD, letak kekhususan pada firma adalah unsur formal dan unsur material. Dapat kita lihat apa itu unsur formal? Menjalankan perusahaan yang memenuhi syarat terang-terangan terus-menerus dan mencari keuntungan, memakai nama bersama. Sedangkan unsur materialnya adalah penanggung jawab tiap-tiap peserta secara pribadi untuk seluruhnya mengenal perserikatan persekutuan. Dari firma ini ada kelebihan dan kekurangannya. Dapat kita lihat di sini kelebihannya yaitu jumlah modal relatif lebih besar dibanding usaha perseorangan. Kemampuan organisasi dan manajemen lebih besar, adanya pembagian kerja. Lebih mudah memperoleh kredit karena mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar. Pendirinya relatif lebih mudah. Yaitu kekurangan dari firma ini, tanggung jawab pemilik tidak terbatas, kelangsungan usaha relatif tidak menentu, sebab apabila ada seorang anggota yang keluar, maka perusahaan usaha ini akan bubar. Seringkali timbul perselisihan dalam usaha ini. Kerugian yang diakibatkan oleh seorang anggota, maka anggota seluruhnya harus bertanggung jawab juga secara bersama-sama. Baik, selanjutnya yaitu perseroan komanditer.
Menurut Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 19, yaitu suatu perjanjian kerjasama untuk berusaha antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tersedia memimpin perusahaan serta bertanggung jawab terbatas atas kekayaan yang diikut sertakan dalam perusahaan tersebut. Terdapat dua jenis sekutu di dalam perseroan komanditer, sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Baik, kita akan melihat apa itu sekutu komplementer. Terdiri dari seorang anggota atau lebih. Apabila lebih, mereka merupakan persekutuan dari firma. Dapat kita ingat lagi, firma merupakan persekutuan satu orang atau lebih, sehingga diberlakukan KUHD pasal 18. Sedangkan sekutu komanditer yang hanya bertanggung jawab secara intern. Baik, pembagian dan untung ruginya, ia tidak dikenakan beban kerugian lebih besar dari jumlah pemasukan yang sudah dijanjikan. Seorang sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pemelihara persekutuan, meskipun ia sudah mendapatkan kuasa untuk itu. Nah, di sini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sini, modal yang terkumpul relatif lebih besar, relatif mudah memperoleh kredit, kemampuan manajemen sangat luas, pendirinya relatif mudah. Sedangkan kekurangannya yaitu sebagian sekutu mempunyai tanggung jawab tidak terbatas, kelangsungan kehidupan perusahaan relatif tidak menentu, sulit untuk menarik kembali modalnya, terutama bagi sekutu pemimpin. Baik, kita lanjutkan yang keempat, yaitu perseroan terbatas, yang biasanya perseroan terbatas ini juga disebut dengan PT. Merupakan organisasi berwatak kapitalis yang menjadikan mencari keuntungan sebagai tujuan utamanya. Saham itu dijual kepada siapapun yang berminat tanpa memperhatikan sifat orang yang akan membeli saham tersebut. Saham yang dikeluarkan oleh PT pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu yang pertama saham biasa. Saham yang memiliki hak klaim berdasarkan laba atau rugi yang diperoleh perusahaan. Bila terjadi likuidasi, pemegang saham biasanya mendapat prioritas paling akhir dalam pembagian dividen dan penjualan aset perusahaan. Kita lanjut kepada yang kedua, yaitu saham istimewa. Saham ini dengan bagian hasil yang tetap, dan apabila perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan mendapat prioritas utama dalam pembagian hasil atas penjualan aset. PT mempunyai ciri-ciri yang sebagai berikut. Akte notaris yang disahkan oleh Departemen Kehakiman, merupakan persekutuan modal, anggota bersifat menunggu, maju mundurnya usaha tergantung pada kecakapan direksinya. Dapat kita lihat juga di sini jenis-jenis PT, yaitu PT tertutup, yaitu dimiliki orang tertentu. PT terbuka, saham-sahamnya boleh dimiliki setiap orang. PT perseorangan, yaitu hanya dimiliki oleh satu orang saja. PT kosong, yaitu perseroan yang sudah ada izin dan izin lainnya tetapi tidak ada kegiatan di dalam perusahaan tersebut. PT asing, yaitu didirikan di luar negeri dan harus menurut hukum yang berlaku di sana. Sedangkan PT domestik, yaitu PT yang berada di dalam negeri ini, aturan yang harus diikuti yang dibuat oleh pemerintah. Kita lanjut pada slide yang kelima ini, yaitu badan usaha milik negara. Baik, saya akan menjelaskan ciri-ciri dari BUMN ini.
yaitu penguasaan badan perusahaan dimiliki oleh perusahaan, pengawasan dilakukan baik secara hierarki maupun fungsional, kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan ini, usaha berada di tangan pemerintah. Pemerintah berwenang dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha ini. Semua risiko yang terjadi merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengisi kas negara karena merupakan pendapatan negara. Agar perusahaan swasta tidak memonopoli usaha yang menguasai hajat hidup orang yang banyak, pelayanan kepada masyarakat, lembaga ekonomi yang mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan tetapi memupuk. Baik, jenis-jenis BUMN ini yaitu perusahaan perseroan yang biasa kita kenal yaitu persero. Yang mana BUMN dalam bentuk PT, modal sahamnya paling sedikit 50% dimiliki oleh pemerintah dengan tujuan utamanya yaitu mencari keuntungan. Kita lanjut, yaitu perusahaan negara jawatan yang biasa dikenal Perjan, di mana ditujukan terutama untuk pelayanan kepada masyarakat, untuk kesejahteraan umum, public service atau bentuk BUMN yang modalnya berasal dari negara. Perjan memiliki fasilitas-fasilitas negara sebab merupakan bagian dari departemen maupun direktur jenderal. Seluruh karyawan Perjan ini berstatus pegawai negeri. Lanjut, yaitu perusahaan negara umum, yaitu Perum. Suatu perusahaan negara yang bertujuan melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan. Perum dipimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab atas segala hubungan hukum dengan pihak lain dan diatur menurut hukum perdata. Lanjut, yaitu bentuk perusahaan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu sindikat. Sindikat merupakan suatu kerja sama antara beberapa orang lembaga untuk melaksanakan proyek yang khusus di bawah suatu perjanjian. Di dalam sindikat ini ada dua perjanjian dapat kita lihat di sini. Baik, kita lanjut kepada kartel. Merupakan bentuk persekutuan antara beberapa perusahaan sejenis di bawah suatu perjanjian tertentu. Kartel juga didefinisikan kerjasama antara beberapa badan usaha yang memproduksikan atau menjual barang yang sejenis. Adapun maksud pembentukan kartel yaitu mengurangi persaingan atau menjadikan persaingan antara mereka. Baik, di sini ada perjanjian, yaitu perjanjian kartel dapat dibedakan menjadi 4, yaitu maksudnya ada 5, yaitu perjanjian kartel daerah atau kartel rayon, kartel produksi, kartel kondisi atau kartel syarat, kartel pembagian laba atau pool, serta kartel harga, yang mana perjanjian yang diadakan meliputi penentuan harga minimum dari barang-barang yang akan dijual, sehingga ini dapat mengurangi persaingan harga di antara para anggota. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu merger. Merupakan penggabungan perusahaan antara satu orang atau lebih menjadi satu perusahaan. Pada umumnya yang sering dilakukan oleh merger horizontal dan merger vertikal. Sebelumnya saya ingin bertanya, merger horizontal dan merger vertikal. Baik, saya akan menjelaskan merger horizontal terlebih dahulu. Merupakan penggabungan dengan perusahaan bersaing untuk pasar yang sama. Sedangkan merger vertikal merupakan penggabungan perusahaan suppliernya. Terdapat merger khususnya, yaitu merger konglomerat. Merger konglomerat ini merupakan penggabungan dari beberapa perusahaan yang menghasilkan atau menjual produksi untuk pasar atau wilayah kerja yang tidak berhubungan sama sekali. Selanjutnya ada perusahaan daerah. Perusahaan daerah ini merupakan perusahaan yang saham atau modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.
di mana kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan pemerintah daerah yang bersangkutan. Baik, kita lanjutkan, yaitu koperasi. Koperasi merupakan kegiatan gerakan ekonomi. Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Koperasi ini juga memiliki ciri-ciri yang mana didirikan dengan akte yang di bawah tanda tangan, didaftarkan serta disahkan oleh Direktorat Koperasi. Merupakan perkumpulan orang-orang yang aktif ikut serta usaha dititik beratkan pada kebutuhan para anggota. Tiap anggotanya mempunyai satu suara, tidak mengenal keuntungan. Tetapi SHU dan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama dari kegiatan koperasi ini. Baik, yang selanjutnya yaitu yayasan. Merupakan organisasi yang tidak mencari keuntungan tetapi untuk usaha-usaha yang bersifat sosial. Kita lanjutkan yang yaitu kongsi. Merupakan suatu perserikatan yang terdiri dari 2 orang atau lebih untuk mengadakan usaha yang bersama untuk mencari keuntungan tujuannya. Yang terakhir yaitu ada perserikatan perdata, yang mana perserikatan perdata ini yaitu persetujuan yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karena persetujuan tersebut. Baik, itulah bentuk-bentuk dari kepemilikan bisnis. Diingatkan lagi, bentuk-bentuk kepemilikan bisnis ini tadi ada 6 rangkaian. Yang pertama, kepemilikan perseorangan, firma, perseroan komanditer, perseroan terbatas, badan usaha milik negara yang biasa disebut BUMN, dan yang terakhir yaitu bentuk perusahaan lainnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan dalam materi bentuk kepemilikan bisnis ini. Saya Lailatul Sada mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.